Shalom, salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, saat masalah datang, tidak sedikit orang mulai panik, takut, dan khawatir. Juga banyak orang tidak bisa menahan ucapan, tidak bisa menjaga perkataan untuk memperkatakan hal-hal yang negatif dan mengasihani diri sendiri. Padahal kita sudah diperingatkan, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ucapan atau perkataan yang tidak dijaga dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan, saudara. Pemazmur berkata, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Saudaraku, kualitas hidup seseorang yang sesungguhnya akan terlihat dari kemampuannya hidup dalam penguasaan diri. Salah satunya bagaimana menjaga perkataan kita. Bagaimana sikap kita saat menghadapi masalah atau pergumulan yang berat. Ada kata pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas. Kata diam yang dimaksudkan bukan berarti kita tidak mampu, masa bodoh, atau menyerah pasrah, tapi mengacu pada suatu sikap hati-hati dalam berbicara ataupun bertindak. Jika kita tidak dapat mengatakan sesuatu yang baik, adalah lebih baik kita berdiam diri. Begitu pentingnya sikap berdiam diri, saudara. Saudaraku, ketika masalah datang menerpa hidup, seringkali kita tidak bisa menahan ucapan, yaitu mengeluh, bersungut-sungut, dan seperti yang biasa dilakukan bangsa Israel saat berada di padang gurun. Orang Israel berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudaraku, kebanyakan dari kita tidak bisa tenang ketika permasalahan datang. Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap tenang saat masalah datang menerpa. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, Rasul Petrus menasihati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang di segala situasi supaya dapat berdoa. Ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, tentunya akan sulit untuk berdoa. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang dalam menjalani hidup, yaitu masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi kita. Karena itu, rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati. Sedasat apapun badai gelombang menerpa kita, bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus selalu tenang? Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Milikilah reaksi dan sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi dalam hidup kita. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif juga. Saudara, selalu berpikiran positif itulah yang membuat kita tetap tenang. Nah, kita tahu bahwa benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Kegagalan seringkali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak tenang menghadapinya. Saudaraku, dalam situasi apapun, mari teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa untuk tetap tenang saat menghadapi persoalan, karena Tuhan yang turut bekerja bagi kami. Sebab Tuhan yang telah menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.